Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Dosen Mistis di UNES. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kota Semarang dikenal sebagai pusat perdagangan dan kota jasa. Hari ini Mimin akan menceritakan salah satu kisah mistis yang pernah dialami di universitas ternama di kota ini, tepatnya di Universitas Negeri Semarang, UNES. Sebelum menjadi universitas, lembaga pendidikan ini dikenal dengan nama IKIP Negeri Semarang, yang telah berdiri sejak tahun 1965 di kota Semarang. Secara kronologis, perkembangan UNES telah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Kisah ini mungkin tidak asing lagi bagi banyak orang. Kisah yang pernah viral pada masanya, ini tak pernah tenggelam oleh waktu. Bahkan disebut-sebut sebagai kisah yang paling mistis di antara kisah horor lainnya. Kisah ini Mimin adaptasi dari Cerbung, Cerita Bersambung, yang merupakan produk Zona Mahasiswa dengan judul Dosen Klip UNES. Jadi, Sobat Zona, silakan posisikan diri Anda yang paling nyaman. Matikan lampu dan aktifkan mode horor. Selamat datang untuk menemukan cerita ini. Kejadian ini dialami oleh satu kelas mahasiswa yang tidak disebutkan secara detail. Saat itu, kelas tersebut terdiri dari banyak mahasiswa. Diceritakan bahwa suasana kelas yang biasanya sepi tiba-tiba menjadi ramai karena mahasiswa sedang menunggu dosen mereka yang tak kunjung datang. Ruang kelas itu berada di lantai 1, di pojok, dengan pohon beringin di luar yang akarnya menjuntai menyentuh tanah, memberikan kesan mistis bagi siapapun yang melihatnya. Selain itu, lampu kelasnya muram, sehingga meninggalkan kesan menyeramkan ketika memasukinya. Para mahasiswa tengah membicarakan sang dosen yang mengganti jam kuliah semalam itu. Ditambah lagi, gedung UNES seringkali mengalami penampakan-penampakan misterius. Yo, ke toko ori ke kacau kuliah jam segini. Goblok mentok-mentok banyak banget tuh. Aku takut mana suasana kampus kalau malam jamin. Husnul tong gua usir nakut-nakutin. Apakah benar UNES seringkali terjadi penampakan misterius? Mungkin mahasiswa UNES bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Kemudian salah seorang mahasiswa bertanya kepada ketua kelas terkait jam kelas mereka yang terlalu malam. Ketua kelasnya sebut saja Rama. Ia menjawab, sudah turuti saja, namanya kan juga dosen. Tapi anehnya, meskipun Rama mengikuti perintah sang dosen, sebut saja dosennya adalah Fahri, Rama merasa ada yang janggal di dalam hatinya. Semalam merasa penasaran dengan perintah dosen. Ia pun membaca ulang pesan yang ia peroleh dari dosennya. Tolong atur jam kuliah saya hari ini jam 8 ya, tulis sang dosen. Baik Pak, jawab Rama. Tak lama setelah itu, terdengar suara langkah kaki memasuki ruang kelas. Dosennya, Fahri, datang dengan senyuman yang terpatri di wajahnya dan juga memakai pakaian yang biasa ia pakai. Seolah tidak ada yang aneh dengan dosen itu. Ketua kelas pun bergegas untuk segera mimpin doa sebelum kelas dimulai. Sebelum memulai perkuliahan hari ini,
alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saat para mahasiswa menundukkan kepala untuk berdoa, sang dosen, Pak Fahri, berjalan ke arah belakang kelas. Rama merasa heran dengan dosen yang menuju ke belakang. Padahal seharusnya dosen juga ikut khusyuk dan berdoa di kursi mejanya. Namun, Rama mencoba untuk tidak memperdulikannya. Selesai berdoa, Rama menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa di dalam kelas untuk mengucapkan salam kepada Pak Fahri. "Assalamualaikum, Pak Fahri," sapa para mahasiswa kepada sang dosen. Namun, semuanya hening. Sang dosen hanya terdiam membisu, tak menjawab salam dari para mahasiswanya. Para mahasiswa mulai merasa heran dengan tingkah sang dosen. Apalagi ketika mereka memberi salam, dosen itu hanya membisu 1000 bahasa, tak menjawab dengan sepatah kata pun. Pak Fahri yang kini berada di belakang kelas, menatap sekeliling kelas dengan mata tajam sambil tersenyum tipis. Mahasiswa yang kebingungan mulai berbisik-bisik tentang perilaku aneh dosennya. Namun, kelas tetap berlangsung selama beberapa menit ke depan. Apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga kelas hanya berlangsung sebentar saja? Suasana kelas masih sunyi. Sang dosen belum membuka forum terkait bahan materi yang akan diajarkan. Ada mahasiswa yang mulai tampak mengantuk, dan ada pula mahasiswa yang masih fokus membaca buku pelajarannya. Rama menatap ke belakang, di mana posisi dosen berdiri. Tak ada satupun mahasiswa yang mengisi bangku paling belakang. Sang dosen yang tengah berdiri menatap satu persatu mahasiswanya dengan senyuman tak biasa. Hingga tibalah mata sang dosen bertemu dengan Rama yang sedang menatapnya. Sang dosen tersenyum lebar, sedangkan Rama hanya tersenyum canggung. Setelahnya, Rama menatap kembali ke depan kelas. Ia memang merasa aneh dengan sang dosen sejak tadi. Jika diperhatikan dengan teliti, sang dosen tampak lebih tinggi dari biasanya. Kulitnya putih namun lebih pucat, dan senyumnya agak menakutkan. Tiba-tiba, Rama merasa merinding. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja sang dosen ingin mahasiswanya belajar mandiri tanpa beliau mengajarkannya. Memikirkan hal itu, akhirnya Rama inisiatif untuk membuka buku pelajarannya dan mulai membaca. Ia membuka bab yang seharusnya dipelajari hari itu dan mencoba soal-soal yang ada di sana. Suara lengki menggema di ruang kelas. Sang dosen yang berada di belakang kelas berjalan kembali ke depan kelas. Ia hanya menatap mahasiswanya sambil menggenggam sebuah buku yang berada di tangannya. Lagi-lagi para mahasiswa merasa ada yang aneh dengan dosennya. Handphone Rama bergetar di saku celananya. Perlahan ia mengambil HP-nya untuk membaca pesan yang baru saja masuk. Terlihat sebuah pesan singkat dengan nama yang membuatnya cukup terkejut. Sembari melirik-lirik ia membaca pesan tersebut. Pak Fahri yang berada di depan kelas membuat Rama membuka pesan WhatsApp tersebut. Dia membaca pesan itu secara perlahan, yang kemudian membuat jantungnya berdetak sangat kencang. Tangannya mulai bergetar dan keringat dingin muncul perlahan. Sesekali ia kembali melirik sang dosen. Pak Fahri hanya menatapnya dengan senyuman yang masih sama. Jari jemari Rama mulai mengetik pesan di grup kelas WhatsApp. Ia mencoba merilekskan diri agar Pak Fahri tidak menyadarinya. Sekarang tolong keluar satu persatu, urut dari yang paling belakang dan tanpa teriakan, tulis Rama di grup kelas tersebut. Semua yang melihat pesan itu mengeringit heran. Mereka bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Tiba-tiba saja mereka mulai merasa hawa dingin mengisi ruangan itu. Bulu kuduk mereka mulai meremak. Rama melirik Pak Fahri yang saat ini tengah menatap ke jendela.
Lebih tepatnya keluar kelas. Ada apa sih? Tanya Agus dengan rasa penasaran. Woi, sedang urut aja, cepat suruh Khairul keluar dulu, bisik Rama yang berpura-pura menatap bukunya. Agus pun jengkel melihat Rama yang tidak menjelaskan apapun. Ia tidak tahu kenapa harus keluar kelas tanpa menjerit. Apa sih ketua kelas kok gak jelas instruksinya? Memangnya ada hantu apa? Gumam Agus dengan kesal sambil menggerutu. Agus menatap kembali handphone yang ia genggam dan ternyata baru saja ada pesan yang masuk dari Rama. Pesan yang baru masuk itu ternyata adalah screenshot percakapan antara Rama dengan sang dosen, Pak Fahri. Kuliah dibatalkan hari ini, cari hari lain saja, tulis Pak Fahri. Loh, Bapak kan sudah di kelas, balas Rama. Hah? Enggak, saya ada urusan lain di luar, jadi gak bisa ngajar hari ini. Terus yang di kelas sekarang siapa, Pak? Tenang dulu, Ram, jangan panik, coba kamu lihat kakinya ya, pelan-pelan jangan sampai ketahuan. Begitulah isi screenshot pesan WhatsApp antara Rama dan juga Pak Fahri. Para mahasiswa kini mengerti mengapa Rama menyuruh mereka keluar kelas dengan tenang tanpa teriakan. Mereka saling bertatapan satu sama lain, seperti menggunakan bahasa isyarat untuk segera keluar. Perlahan, Khairul yang duduk paling belakang keluar terlebih dahulu, tanpa mengatakan sepatah kata pun pada Pak Fahri. Hingga semua mahasiswa benar-benar telah keluar, kecuali satu, yaitu sang ketua kelas yang masih tetap berada di kelas itu. Pak Fahri kembali berjalan ke kelas belakang kelas. Ia tampak tidak terusik dengan para mahasiswanya yang telah keluar dari kelas. Pria itu tetap tersenyum ketika melewati Rama yang telah duduk di bangkunya, hingga sang dosen berada di belakang kelas dan memunggungi satu-satunya mahasiswa yang tetap berada di kelas itu. Mereka diam 1000 bahasa. Rama memberanikan diri melakukan perintah Pak Fahri, sang dosen asli. Ia mulai menjatuhkan ballpointnya dan berpura-pura mengambilnya, sembari melihat kaki sang dosen KW dengan tangan yang gemetar dan tubuh ketakutan. Ia mengambil bolpen itu, dan saat itu juga Rama melihat bahwa kaki sang dosen tidak menyentuh lantai, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Jantungnya berdebar kencang, dan ia berusaha keras menahan rasa takut yang melanda dirinya. Pak Fahri palsu itu tiba-tiba tertawa kecil dengan suara yang mengerikan, membuat bulu kuduk Rama semakin berdiri. Dengan langkah cepat dan gemetar, Rama akhirnya memberanikan diri untuk bangkit dan berjalan keluar kelas. Sesampainya di luar, ia segera bergabung dengan teman-temannya yang sudah menunggu. Mereka semua saling pandang dengan wajah pucat, memahami bahwa mereka baru saja mengalami kejadian yang sangat menyeramkan. Hari itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka, sebuah kisah mistis yang akan terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi di Universitas Negeri Semarang. Sejak saat itu, kisah ini menyebar secara luas di kalangan mahasiswa UNES. Tidak hanya mahasiswa, bahkan orang awam pun mulai tahu tentang kejadian tersebut. Cerita tentang sosok dosen KW yang menyeramkan menjadi buah bibir dan terus diperbincangkan. Kisah ini menjadi legenda urban di kampus, menghantui setiap mahasiswa yang berani pulang larut malam atau berada di kelas yang sepi. Banyak yang berspekulasi tentang siapa sebenarnya sosok itu dan mengapa ia muncul di kelas. Beberapa mahasiswa bahkan mengaku pernah melihat penampakan serupa di sudut-sudut kampus, menambah aura mistis yang menyelimuti Universitas Negeri Semarang. Dengan cepat, cerita ini menjadi salah satu kisah horor paling terkenal di kampus. Setiap kali ada acara kumpul-kumpul atau malam keagraban, cerita tentang dosen KW ini selalu menjadi topik yang menarik dan ditunggu-tunggu. Para mahasiswa baru seringkali diberitahu tentang cerita ini,
sebagai bagian dari tradisi untuk menguji nyali mereka. Begitulah kisah menyeramkan di Universitas Negeri Semarang ini terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang untuk selalu berhati-hati dan waspada, terutama ketika berada di kampus pada malam hari. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.